Terima kasih kami haturkan kepada Kepala LPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membuka kegiatan pada pagi hari ini secara resmi sekaligus menyampaikan beberapa materi terkait program sekolah penggerak. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul untuk menyampaikan sambutan dan penguatan terkait program sekolah penggerak. Kepada Bapak Dr. Andes Isdarmoko, MPD MMPAR, disilakan. Cukup di sini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Kepala Dinas Dikpora DIY, ini ada Pak Bahtiar, yang saya hormati Kepala BP PAUD, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala Balai, Dikmen, Pengawas, dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Langsung saja Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala LPMP, di mana hari ini dilaksanakan sosialisasi program sekolah penggerak angkatan ketiga di daerah istimewa Yogyakarta. Yang sudah dimulai tahun pertama adalah untuk yang khusus Kabupaten Bantul. Kemudian tahun kedua kemarin ditambah kota dan Bantul. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sejalan dengan kebijakan dari Pak Menteri yang luar biasa, yaitu Merdeka Belajar. Ketika di launching pertama November tahun 2019, itu episode yang pertama. Saat ini sudah sampai episode yang ke-15 Bapak Ibu. Nah, PSP adalah merupakan episode yang ke-7. Ya, program sekolah penggerak itu merupakan episode Merdeka Belajar yang ke-7. Nah, kemudian memang tanda petik Bapak Ibu, yang namanya kebijakan sosok mesti ono pro dan kontra itu mesti. Tapi Bapak Ibu, kita mestinya harus positive thinking aja. Karena apa? Yang namanya kebijakan itu, ini jelas sedikit dilaksanakan Bapak Ibu oleh pemerintah, ya kita ikuti saja Bapak Ibu. Ya termasuk misalnya ada wacana pergantian kurikulum atau perubahan kurikulum. Ya sudah bergulir aja kita ikuti aja, tidak usah dengan berbagai komentar yang mungkin tidak ada artinya saya kira. Karena apa yang disampaikan oleh pemerintah dan itu dilaksanakan itu pasti itu kalau kita mengikuti ya untung Bapak Ibu. Dulu ketika ada RSBI Bapak Ibu, ini pengalaman saya. RSBI waktu itu Bapak Ibu, ini pro dan kontra Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah untung saya waktu itu di SMA 1 Bantul, kemudian membidani lahirnya RSBI di SMA 1 Bantul. Dan untung sekali Bapak Ibu. Ya kita dapat pendampingan, Bapak Ibu dapat bantuan bahkan 500 juta per tahun, guru-gurunya, kepala sekolahnya dilatih, kita juga dapat fasilitas kaitannya dengan adaptasi kurikulum, kita juga dicanangkan dengan di Cambridge, kemudian juga dalam kaitannya dan pengembangan sarana, pembinaan dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu SMA 1 Bantul, kalau tidak RSBI mungkin ya belum semaju seperti sekarang ini. Saya kira juga sama SMA se-DIY yang jumlahnya waktu itu ada 8 sekolah RSBI se-DIY. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Sekarang ada PSP, program sekolah penggerak. Itu juga banyak loh Bapak Ibu yang kalau kita baca itu yang kontra. Termasuk banyak pakar pendidikan yang mengkritik. Tapi enggak apa-apa, jalan saja Bapak Ibu. Jadi saya kemarin di Bantul Pak, ini saya usah sampaikan di Bantul, kami langsung sampaikan pada seluruh kepala bidang, kemudian pengawas, untuk kita kemudian segera sosialisasikan. Nah akhirnya memang Bantul cukup banyak Pak, ini kemarin yang di tingkat atau jenjang PAUD itu ada 17 ETK, kemudian di SD ada 19 dan yang di SMP itu ada 5. Nah, ini yang kita lakukan di Bantul. Dan menurut saya memang ya ayo kita sambut karena kita kan jelas ini tadi programnya jelas sekali. Bahkan Gunung Kidul sampai akhirnya nambahnya aja malah lebih banyak ini. Ini akhirnya karena merasakan manfaatnya gitu. Nah, walaupun nanti gimana Pak kalau nanti menterinya ganti, kan ini kan hanya pendampingan 3 tahun tekan 4 likur. Menterinya ganti, nanti ganti kebijakan, ya ora apa-apa. Enggak masalah, nanti ganti ya ikuti lagi yang baru kan gitu. Akhirnya kita kan udah untung. Gurunya dapat pendampingan, kepala sekolahnya pendampingan, dibina, dikembangkan. Ini artinya dapat pengalaman yang luar biasa. Ya kalau guru Bapak Ibu dulu ketika saya masih kecil, ya artinya guru anyaran, itu dulu kan ada yang namanya guru inti Bapak Ibu.
Ya, guru inti. Ini sama sebenarnya kan dengan guru penggerak sekarang ini. Maknanya loh Bapak Ibu, hanya pendekatannya, kemudian strateginya, kemudian apa yang dikembangkan beda. Tapi intinya kan itu. Guru inti dulu. Zamannya Pak Anies kemudian ada yang namanya guru pembelajar. Ini ada narasumber dan ada IN. Kan sama itu. Guru-guru yang membebaskan pada guru yang lain. Lah di zamannya eranya Pak Nadiem ini merupakan episode yang kelima, PGP itu. Ini sama Bapak Ibu. Ini menjadi guru yang menjadi motornya Bapak Ibu. Nanti ada banyak hal yang guru sebagai sentral untuk mengembangkan guru yang lain. Ini contohnya itu. Nanti ganti menteri mungkin ada lagi. Ganti apa Pak Rudi nanti? Pak Rudi jadi menteri ini. Ganti lagi nanti. Enggak apa-apa. Nah, saat ini sudah digulirkan Bapak Ibu yang namanya kurikulum prototype. Ya, kami pun tetap cepat Bapak Ibu. Kemudian pengawas-pengawas di Bantul itu kemarin sudah mengadakan workshop itu untuk kurikulum prototype, baik dari pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMA ya. Itu sudah dilaksanakan oleh forum komunikasi pengawas, APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah, ya di Bantul. Ini maksud saya memang ya harus seperti itu. Nanti program sekolah penggerak atau sekolah yang menjadi PSP wajib mengimplementasikan kurikulum prototype. Dan bahkan ini sudah disampaikan Pak Menteri. Sekolah-sekolah yang lain yang siap boleh. Nah, dulu ketika Bantul kurikulum KTSP Pak waktu itu. Kami masih jadi kepala sekolah waktu itu. Itu begitu dilonceng oleh Pak Menteri KTSP, Bantul mengatakan serentak pertama kali sedih, serentak Pak seluruh kabupaten. Itu waktu itu. Kemudian ini kami ada tahun ini ada PSP. Kami sudah usulkan Pak, semua kepala sekolah sudah daftar, tapi memang kemarin ada kendalanya Pak. Yang TK negeri, ini kami punya 7 TK negeri, daftar semua itu ya, Bukabit yang ada. Tapi sama sekali tidak ada yang masuk Pak, tidak ada yang lolos Pak. Makanya ini saya lagi mohon dikomunikasikan ke Jakarta Pak. Sehingga harapan saya nanti yang kepala sekolah TK negeri ini bisa masuk, karena apa? Alasannya kemarin karena sekolah TK negeri yang bersangkutan ini sudah menjadi sasaran POP, POP. Ya, akhirnya katanya tidak boleh. Dan ini kan tidak fair Pak. Ya, dan ini beda program POP dengan PSP jelas beda. Nah kalau kami tahu itu tidak boleh, sama sih tidak usah ikut POP, ikut aja PSP gitu. Karena memang ini yang disasar langsung sekolahnya. Kalau POP itu hanya diimbasi. Ya sama dengan kita sekarang PSP. Contohnya misalnya nanti saat ini kita menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak nanti kan mengimbaskan pada sekolah lain, ya kan? Ya. Jadi sama dengan POP ini, kalau yang TK negeri Bantul itu ada 7 TK negeri diimbasi, itu hanya diimbasi. Ya. Harapan kita itu bisa menjadi sekolah penggerak. Mungkin nanti bisa dikomunikasikan Pak Titip untuk disampaikan ke kementerian. Ini Pak hal yang penting. Jadi monggo nanti Bapak Ibu kepala bidang masing-masing ya. Ini dari yang ada hadir di sini, saya kira semuanya kepala bidang menyampaikan pada kepala sekolah untuk sosialisasi, karena ini kalau kita melihat agendanya kan jajannya wis telat. Ya karena apa, ini kalau lihat itu kan tanggal 28 sudah berakhir itu. Ya ta? Padahal ini kata baru sosialisasi ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kan ini cepat kita sosialisasikan, karena kita sudah punya pengalaman yang angkatan kedua kemarin, ini tinggal nanti itu. Makanya para pengawas tolong segera sosialisasi pada teman-teman, ditentu saja dengan koordinasi dengan bidang-bidang. Saya kira itu Pak, kita siap mendukung bahwa DIY harus gegap gempita, semangat. Ini program sekolah penggerak, nanti biar pokoknya kita ikuti saja. Setuju ya? Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Minhajul Abidin, Kepala LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Bantul, Kulon Progo, Bapak Ibu
kepala balai dikmen, kepala bidang, ngawas, mulai kepala sekolah mboten nggih. Daring nggih Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di sini untuk mengikuti sosialisasi pelaksanaan program sekolah penggerak tahap ketiga yang tadi sudah ada penjadwalannya. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, masalah terbesar dari pendidikan saat ini ya kita kembali lagi ke daring kan gitu loh. Yang kemarin pada awal bulan Januari kita itu prosesnya menuju 100% pembelajaran tatap muka. Ya, mudah-mudahan sekarang ini tidak proses menuju pembelajaran 0% PTM, ya kan? Walaupun angkanya terus naik Bapak Ibu, kemarin 531 DIJ itu. Paling banyak tempatnya Pak Eri 250-an juara terus pokoknya gitu. Terus kota Bantul, Pulau Progo, Gunung Kidul. Gunung Kidul yang itu mosok Sleman 250-an, Gunung Kidul 7. Nah, mau di tracing nih niku kita. Di tengke wae gitu. Solusi mengurangi COVID itu ya tidak usah dites. Nah, niku pun rampung janjane niku. Wong saniki jamane zaman normal punan gitu. Nah, niku. Nah, itu Pak Men, saya kira permasalahan terbesar saat ini dunia pendidikan tidak bisa pembelajaran tatap muka. Ya, kalau kita melihat situasi hasil dari ASPD tahun 2021 kemarin ya untuk SD dan SMP ternyata nilainya diperbandingkan dengan hasil ujian nasional tahun 2019 turunnya 50% lebih, Amin. Itu asumsi bodon saja, hitung-hitungan bodon saja. Berarti kan kualitasnya menurun 5%. Ya, kalau biasanya nilainya 7 di ujian nasional SMP, Jogja nilainya hanya 4, Pak. Ini problem terbesar saya kira yang perlu kita antisipasi dalam jangka waktu dekat. Nah, saya berharap Pak Min, dengan adanya program sekolah penggerak ini menjadi salah satu solusi bagaimana agar kualitas pendidikan tidak turun. Nah, ini perlu integrasi. Ya, kita tidak bisa menghindar adanya COVID ini. Kan istilah apa? Solus populis suprema leg exto. Apa nih Bu? Nah, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Nah, itu. Nah, tapi di sisi lain kita perlu bagaimana proses pembelajaran peningkatan kualitas SDM ini harus tetap kita rencanakan dengan baik sehingga kualitasnya tidak menurun minimal itu. Nah, ini saya berharap sangat Pak dengan LPMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, sekolah penggerak ini merupakan salah satu jawaban terhadap turunnya kualitas pendidikan. Ya. Kalau Jogja tadi disebutkan hanya ada 23 yang mengikuti program sekolah penggerak, ya STK itu ada 7, SD ada 8, SMP hanya 3 Pak, ya SMA 3, SMK-nya juga hanya 2, ya. Ya problem-problem sudah disampaikan oleh Pak Darmoko tadi, kelihatannya nyuwun sewu ya perlu ada sinkronisasi antara program yang lain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menyangkut tadi ada program POP dan sebagainya. Karena alhamdulillah untuk PSP ini Pak, dinas pendidikan pemerintah daerah lebih banyak dilibatkan. Oh ada MOU antara LPMP dengan kepala daerah. Tapi untuk program yang lain kelihatannya kita juga agak sulit untuk berintervensi atau ya, campur tangan lah. Misalnya program organisasi penggerak kita belas sebetulnya ngertas napa-napa Pak nih Pak. Ya, ya seolah-olah daerah itu hanya menjadi ya objek lah gitu ya. Ya mohon nyuwun sewu dikoordinasikan lah. Mungkin kalau Pak Amin, jelas Pak Amin juga nggak bisa jawab soal ini juga. Saya yakin juga ya. Kalau itu bisa disinkronkan, insya Allah akan memberikan efek multiplier, efek terhadap penurunan kualitas pendidikan yang kita rasakan pada akhir-akhir ini. Ya. Kalau kami tetap berupaya, ya apapun yang terjadi, kita semua Bapak Ibu di Jogja ini, di DIY ini, saya kira kita berbicara dalam konteks DIY, karena DIY ini adalah salah satu parameter pendidikan nasional, bagaimana kita berupaya tetap menjaga
kualitas ini seoptimal mungkin. Karena toh kita semua Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota ini ya menjadi motor utama bagaimana kita berupaya tetap menjaga citra Yogyakarta ini sebagai pusat pendidikan di Indonesia. Ya, ada beberapa kelemahan mungkin yang terkait dengan program pusat, tapi kita tidak usah. Ya, tapi disampaikan oleh Pak Isdarmoko juga, tidak usah hirau, kita biasa-biasa saja, tapi bagaimana kita DI ini juga ada guidance untuk tetap menjaga kualitas pendidikan. Alhamdulillah walaupun pro kontra Pak Ibu, kita tetap ada ASPD. Ini sebagai penilaian evaluasi pembelajaran dari faktor unsur eksternal ya. Menurut saya Pak Min, kalau merdeka belajar terlalu merdeka juga nggak ada aturannya juga kita nggak akan terkendalikan. Bagaimana juga kita ini manusia, kalau tidak ada yang mengendalikan, nggak ada yang mengawasi ya kita akan sakar PTW ya, nggak ada jam kerja masuk jam 7.30 misalnya, kita ya akan sak penai. Nah, kami tetap berharap bagaimana pendidikan secara nasional tetap ada guidance sehingga menjadi panduan bagi kita semua pemangku kepentingan di pendidikan ini untuk menuju suatu titik, yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Itu saja Pak Amin yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Budi Asrori. Selanjutnya kami mohon berkenan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan penguatan kepada Bapak Arief Prastowo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP, DIY, Pak Kepala PP PAUD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, juga Dikpora, Bapak dan Ibu Kepala Balai, dan pengawas yang saya hormati. Saya hanya ingin menginformasikan secara singkat persiapan kami tentang program sekolah penggerak khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Kami sedang menyiapkan surat untuk semua kepala sekolah yang intinya kami meminta mereka untuk yang memenuhi persyaratan ini untuk mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Saya sangat mengapresiasi sisi kuota nasional yang kemudian tidak di-breakdown di kabupaten kota, sehingga ini menjadi kesempatan yang sebesar-besarnya bagi semua sekolah untuk bisa terlibat dan mengikuti program sekolah penggerak ini. Kami juga nyuwun kepada semua pengawas untuk menginformasikan ini secara lengkap nanti kepada semua kepala sekolah yang ada di Kulon Progo untuk bisa kemudian secepatnya menyiapkan agar teman-teman kepala sekolah bisa menyiapkan dalam waktu yang sangat singkat, karena saat ini posisi kita sudah di tanggal 10 dan pendaftaran itu ditutup tanggal 28 Februari. Sehingga waktu yang cukup singkat ini saya rasa harus dimanfaatkan dengan baik. Sambil menunggu informasi berupa surat edaran, kami mohon kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk bisa melihat, membuka informasi sekolah penggerak ini. Gimana Pak Min, itu bisa dibuka? Di websitenya Sekolah Penggerak. Nah, nanti di sana sudah banyak informasi yang berkaitan dengan kegiatan ini, mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi, dan sampai kemudian persyaratan-persyaratan yang lain. Waktunya sangat singkat, dan saya berharap Kulon Progo khususnya, dan juga teman-teman yang lain dari kabupaten kota, termasuk saudara kembar saya yang Sleman ini, dan Pak Eri kemarin, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kuota yang nasional ini, tidak dirinci menjadi kuota-kuota kabupaten ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang banyak sekali manfaat dan juga
hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Tadi disampaikan ada pos kinerja, kemudian ada dukungan-dukungan sarana prasarana dan yang lain-lain yang itu kalau dari sisi kekuatan dan kapasitas pemerintah daerah ini menjadi sesuatu yang memang menjadi perhatian dan saya rasa kesempatan yang sangat baik ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami haturkan kepada Bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kepada Bapak Dr. Andes Eri Widaryana MM. Disilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, salam bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak-Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota, Bapak Kepala Dinas Dikpora DIY ini Pak Baktiar yang hadir hari ini, Bapak Ibu Kepala Balai Dikmen se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu Kepala Bidang di masing-masing Dinas Pendidikan maupun Dinas Pendidikan Pemuda Larga se-DIY, Bapak Ibu dari LPMP, narasumber, tidak lupa Bapak Ibu Kepala TK, SD, SMP, se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir melalui Zoom pada siang hari ini. Terima kasih, tidak banyak yang perlu kami sampaikan, tentu yang pertama-utama kita panjatkan rasa syukur kita dari Allah Tuhan Yang Maha Segala-galanya yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu, bertatap muka, bertatap layar bagi yang mengikuti Zoom, sehingga kita berharap betul bahwa pertemuan hari ini kita menjadikan berkah bagi kita bersama. Bapak Ibu, saya tidak akan menguatkan, nanti kalau terlalu kuat malah bingung. Tetapi saya ingin menghimbau pada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah, utama yang hadir di Kabupaten Sleman ini hadir melalui Zoom. Belajar di Sleman untuk sekolah penggerak ini kan ragil dengan Pak di Kulon Progo. Ragil tentu ragil itu bisa belajar dari apa keunggulannya, apa kelemahannya di program sekolah penggerak. Kalau tadi dilaporkan bahwa ternyata di Gunung Kidul yang pertama ditetapkan sebagai sekolah penggerak, kemudian tahap kedua ada penambahan kok semakin banyak. Pak Idarmoka mengatakan, oh ternyata mungkin semakin manis. Nah ini teman-teman di kepala sekolah di Kabupaten Sleman silahkan belajar dari kabupaten kota yang lain. Tanyakan manisnya itu apa. Sehingga dengan demikian saya berharap betul teman-teman semuanya, mari kita sukseskan program sekolah penggerak ini. Di bulan Februari ini dibuka websitenya di sekolah penggerak. Kita sudah melakukan nota kesepahaman antara Bu Bupati dengan Pak Dirjen Paul Dasman, kemudian juga tentu dengan ada video dukungan dari pemerintah daerah itu sudah bisa menjadikan syarat untuk membuka itu. Kami sudah menyampaikan di setiap kesempatan di Sleman ini sekarang saatnya baru sosialisasi terus Pak Amin. Sosialisasi aneka tunjangan, sosialisasi fasilitasi, sosialisasi PAK, sosialisasi inovasi ke sekolah. Nah, setiap kesempatan saya sampaikan ini ada program penggerak. Silakan teman-teman untuk mendaftarkan dengan berbagai syarat yang sudah saya sampaikan. Walaupun di belakang layar ada yang mengatakan, alhamdulillah saya sudah expired katanya begitu. Banyak yang expired katanya apa tinggal 1 tahun, tinggal 2 tahun, tinggal 3 tahun. Nah, tetapi bagi yang masih eksis kami berharap betul ini kesempatan. Program sekolah penggerak itu untuk memajukan sekolah. Karena prinsipnya program Merdeka Belajar itu kan kita harus mau tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kalau sudah tergerak pasti harus bergerak. Kalau sudah bergerak pasti harus mau menggerakkan semuanya. Yang kita harapkan seperti itu. Guru penggerak sudah, program organisasi penggerak sudah, walaupun mungkin saya tadi sama Budi speak kecil sakjane awake dhewe iki kelibatannya di sekolah program organisasi penggerak. Karena ini sinerginya masih kurang saya lihat.
Nah, mudah-mudahan dengan program sekolah penggerak ini akan semakin menggerakkan kembali. Yang kita harapkan seperti itu. Tentu ini bisa dicermati masing-masing. Saya selalu menghimbau pada teman-teman kepala sekolah, silahkan semuanya bisa maju bersama, bergerak bersama melalui program sekolah penggerak. Tidak usah memandang sekolahnya, karena di program sekolah penggerak ini yang dilihat adalah manajemen kepala sekolahnya. Justru bagaimana kepala sekolah yang punya manajemen yang baik, walaupun dia berada di sekolah yang mungkin kategori di bawah, justru itu kesempatan untuk menggerakkan. Ada yang bilang begini, Pak, kalau kami di sekolah yang seperti ini nanti susah menggerakkan, masalahnya banyak. Justru dengan masalah yang banyak itu penjenengan diberikan kesempatan untuk berinovasi lebih baik. Nah, sekolah yang maju biasanya inovasinya susah. Tapi nek sekolahnya belum maju, inovasinya banyak yang bisa dilakukan. Nah, inilah ya. Pada teman-teman kepala sekolah yang hadir, saya tidak menguatkan yang hadir di sini, nanti diprotes Pak Kabale Kulon Progo ini. Ya, wis kuat kabeh. Ya. Teman-teman kepala sekolah silahkan yang masih bisa memenuhi syarat, silahkan beramai-ramai untuk menjadi sekolah penggerak. Di Sleman itu TK-nya ada 514, SD-nya ada 512, SMP-nya ada 122. Saya kira semuanya bisa silahkan bergerak untuk mendaftarkan sebagai sekolah penggerak. Itu aja, terima kasih, dan nanti akan kita tindak lanjut dengan program selanjutnya. Di bulan Februari bisa semuanya berjalan dengan baik. Lebih kurangnya mohon maaf, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk closing kami mohon Kepala Dinas Dikpora DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang G3. Kepada Bapak Bahtiar, disilakan. Mohon izin saya di sini karena tidak disediakan kursi di depan. Jadi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Dinas Dikpora, ada tugas lain dan saya juga dadaan sehingga memang kemudian pas ada salin terus ke sini. Jadi Bapak Ibu, saya hanya menekankan apa yang disampaikan beliau berlima. Intinya terutama yang dari Pak Minhajur. Yang sering menjadi pertimbangan para guru adalah, wah saya sudah punya SIM calon pengawas ya, nanti pengen pengawas. Tidak usah dipikirkan itu. Jadi ranahnya 4 tahun tidak dimutasi rotasi ini kewenangan para pimpinan Kepala Dinas Dikpora DIY. Dan juga Pak Minhajur sudah ngendiko bahwa dalam hal-hal yang istimewa, misalnya keperluan rotasi, keperluan promosi, ini tidak masalah nanti. Yang penting kan nanti kita komunikasi dengan kementerian, dengan direktorat bahwa ini perlu penugasan khusus di lain tempat. Jadi kesempatan ini mungkin tidak datang 2 kali. Kami mohon semua sekolah yang memenuhi syarat administrasi mendaftar seperti yang dengan Pak Minhajur. Kita seolah-olah diwajibkan meskipun itu tidak wajib. Karena sebenarnya dari sekolah yang ada pun kebanyakan ini kendalanya yang paling utama adalah memang waktunya sudah tidak cukup, sudah mendekati pensiun. Jadi yang sudah memenuhi syarat kita harapkan, kita dorong monggo untuk daftar semua. Bahkan pengalaman di Gunung Kidul misalnya kemudian MKKS memfasilitasi ayo bareng-bareng secara administrasi memenuhi itu bareng-bareng daftar. Nanti problemnya apa, silakan bersama. Terkait dengan bagaimana supaya lolos, karena memang tidak ada kuota, monggo nanti kita mungkin bisa mengundang kepala-kepala guru sekolah penggerak yang sudah lolos kemarin, baik di Gunung Kidul maupun di Bantul dan kota yang barusan lolos. Iya toh, saya lolos karena tidak ada, saya kemarin minta kisi-kisi sukses untuk lolos PSP, ternyata oleh panitia di Bali kemarin tidak diberikan. Sehingga memang ini benar-benar kepala sekolah yang harus kita dorong. Karena
Sekali lagi di sini pertama tidak ada ketua kuota, kedua juga belum memandang apakah kemudian sekolah itu kecil, besar, karena kan ada 4 level ya. Saya yakin direktorat mempunyai suatu strategi bagaimana ini memajukan. Mungkin sekolah-sekolah kita ada di level 2, 3, 4, bahkan 1 kita tidak tahu, karena dari yang kita lihat kemarin ada yang sekolah-sekolah kecil-kecil, tapi juga ada yang negeri yang cukup besar. Saya yakin ini merupakan strategi bagaimana nanti secara nasional yang namanya program sekolah penggerak ini benar-benar bisa mempercepat terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu, Kepala Balai, kemudian para pengawas, tekankan benar-benar. Kita sudah pilihan waktu mestinya kan tanggal 19 Januari kemarin sudah dimulai. Tapi karena MOU dengan Bapak Bupati, baik Sleman maupun kelihatannya agak mundur, sehingga waktu saya oyak-oyak ke Kabale itu malah bingung kemarin. Loh, kita enggak tahu apa-apa ya. Ternyata setelah saya lacak ke LPMP, lah kalau provinsi kan MOU-nya sudah tahun 2000 lalu di angkatan pertama. Tapi kalau Pak Eri kan begitu ada pendekatan dengan LPMP terus bergerak beliau, sehingga meskipun waktunya belum pendaftaran, tapi sekolah sudah tahu lah yang SMA, SMK, SLB ini yang baru tahu sekarang ini mungkin ya. Untuk itu mohon dengan waktu yang sangat singkat ini kita bisa lebih sukses daripada tahun-tahun yang lalu. Saya yakini bahwa program ini akan sangat bermanfaat, terutama untuk DIY ya. DIY itu yang anggaran daerahnya tumpang-camping itu dengan iming-iming bos kinerja, saya kira ini sudah sangat menarik perhatian. Pengalaman yang di SLB itu mereka bingung, Pak saya dapat 120 juta itu gimana menggunakannya? Karena SLB itu kan dapatnya kecil-kecil ya, tiba-tiba bertutuk kinerja yang penggunaannya hanya khusus untuk proyeknya kegiatan itu. Jadi sekali lagi monggo kita dorong semua, apa yang harus difasilitasi nanti kita fasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Bahtiar yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan informasi dari Kepala LPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disilakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak Kepala Dinas, Pak Kabid, terima kasih. Saya merespon beberapa dan nanti tim Pak Ahmad dan Pak Gianto sebelum kita break untuk poin-poin yang poin-poin yang diharapkan untuk disampaikan Bapak-Bapak Kepala Dinas nanti bisa disampaikan ya. Tidak harus berupa presentasi tapi poin-poinnya apa gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini ada yang Zoom ya? Berapa banyak? Berapa banyak pesertanya? Waduh, minta maaf ini tadi saya lupa menyapa Bapak Ibu yang mengikuti lewat Zoom ya. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti lewat Zoom, terima kasih sudah mengikuti lewat Zoom. Dan seperti Bapak Ibu kita saksikan bersama, Bapak-Bapak Kepala Dinas sudah begitu bersemangat untuk membersamai Bapak Ibu sekalian nanti mengikuti program sekolah penggerak. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi ini Bapak Ibu belum terpilih sebagai Kepala Sekolah Penggerak. Ini Bapak-Bapak Kepala Dinas ini kita sudah bisa menyebut ini Kepala Dinas Penggerak ini. Ini Bapak-Bapak Kepala Dinas sudah menjadi Bapak-Bapak Kepala Dinas Penggerak. Jadi Bapak Ibu nanti jangan kalah dengan Bapak-Bapak Kepala Dinas. Mohon nanti semuanya yang memenuhi syarat wajib mendaftar gitu ya. Nah, saya respon dan menambahkan beberapa informasi. Yang pertama, untuk persiapan tahun 2023 ini yang bisa mendaftar adalah yang pertama untuk Gunung Kidul tidak ada pendaftar baru, tetapi untuk cadangan diberi ruang untuk registrasi dan nanti dipertimbangkan untuk penambahan. Jadi tidak boleh pendaftar baru tidak dibuka, tetapi yang tahun lalu sudah lolos, tetapi lolos passing grade, tetapi belum masuk kuota itu masuk cadangan, itu silahkan registrasi lagi.
Kemudian untuk angkatan 2, Kabupaten Bantul dan Kota Jogja itu sudah dilaksanakan pendaftaran tahap 1 dengan jumlah seperti tadi. Nah, untuk Bantul dan Kota ini untuk pendaftar baru masih dibuka. Kemudian untuk yang kemarin cadangan lolos passing grade tetapi belum masuk kuota itu melakukan registrasi ulang. Kemudian untuk Kabupaten Kulon Progo dan Sleman, nah ini yang kita harapkan semua Bapak Ibu Kepala Sekolah yang memenuhi syarat harus mendaftar karena Bapak Ibu adalah calon peserta baru pelaksana program sekolah penggerak. Kemudian kaitannya dengan POP dan PSP tadi, ini Pak Ahmad, Pak Gianto tolong dimasukkan di PMO kita. Ini sebenarnya sudah selalu kita suarakan ini. Hari ini kita menerima suara dari Bapak-Bapak Kepala Dinas. Intinya kaitannya dengan PSP ini karena sekolah yang sudah disasar oleh POP menjadi tidak boleh ikut PSP, ini sesuatu yang merugikan atau disesalkan gitu. Jadi mungkin dengan bahasa yang baik, intinya POP itu terhadap PSP jadinya nyeriweti. Silakan dibahasakan yang baik tadi, nyeriweti. Itu sama-sama program pemerintah ya, tentu kita tidak bisa katakan POP-nya dibubarkan aja kan, nggak bisa ya. Tapi PSP di POP di PMU nanti direkomendasikan ke pusat supaya POP ini mestinya sekolah itu disasar POP pun tetap bisa mengikuti PSP. Karena program sekolah penggerak ini yang utama, ini kaitannya dengan pembelajaran baru, migrasi kurikulum dan lain sebagainya gitu. Itu tolong di Pak Ahmad. Kemudian untuk ASPD, jadi ya ini meskipun di Jakarta menjadi tanda seru Pak untuk DIY dan Jawa Timur ini karena masih ada ASPD. Tapi nanti Bapak Ibu bulan Maret itu akan kita menerima hasil asesmen nasional itu yang akan menggambarkan profil satuan pendidikan, profil masing-masing kabupaten dan juga provinsi. Kemudian tadi Pak Kabid sampaikan untuk Bapak Ibu yang sudah ikut diklat pengawas, jadi betul sekali, monggo silahkan ikut saja. Ketika nanti promosi menjadi pengawas itu tidak apa-apa, karena di Kepmendikbud 371 tentang PSP itu sudah diatur di sana bagaimana mekanisme penggantian kepala sekolah penggerak yang mengalami promosi atau ekstrimnya katakanlah meninggal dunia atau sakit ya, sakit tetap gitu. Jadi ada mekanisme pengganti, ada beberapa syarat di sana. Salah satu syaratnya itu adalah dari komite pembelajaran pelaksana sekolah penggerak atau bisa di rolling dari kepala sekolah penggerak yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian saya juga menguatkan kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom, mari kita manfaatkan momentum sekolah penggerak ini. Ini momentum yang bagus dan seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas juga Bapak Kadis Bantul tadi. Jadi ini momentum yang sangat bagus bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas sekolah, dan juga satu lagi momentum untuk pengembangan profesi. Jadi dengan Bapak Ibu melaksanakan sekolah penggerak 1 tahun, kalau Bapak Ibu bisa menyiasati dengan baik, saya jamin Bapak Ibu melaksanakan program sekolah penggerak 1 tahun, PTS Bapak Ibu bisa dihasilkan. PTK dari Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu bisa dihasilkan. Karena di sana ada kebaruan-kebaruan yang dilakukan terstruktur, dievaluasi secara rutin, itu bisa disiasati sedemikian rupa bisa menghasilkan PTK dan PTS. Dan ini Kabupaten Gunung Kidul sudah membuktikan. Saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin sebelum kita break, Pak Ahmad atau Pak Gianto, poin-poin yang mau disampaikan mumpung Bapak Kepala Dinas masih bersama kita, saya berikan waktu.
Atau Pak Mus yang menyampaikan? Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah komplit semua disampaikan Pak Kepala, ya, Bapak Ibu. Jadi prinsipnya nanti kepala sekolah yang bisa mendaftar adalah kepala sekolah yang masih memiliki 1 periode masa tugas minimal itu. Kemudian yang kedua tidak mengikuti program sekolah penggerak, kemudian program organisasi penggerak. Kalau yang kemarin sudah ikut, sekarang kan belum tentu menjadi sasaran program organisasi penggerak, daftar saja ya Bapak Ibu itu. Kemudian yang berikutnya seleksi nanti hanya ada 2 tahapan Bapak Ibu, tidak ada tes bakat skolastik. Jadi hanya seleksi administrasi, kemudian menulis IC, kemudian yang ke tahap kedua nanti simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian Bapak Ibu untuk nanti kegiatan apa saja nanti akan disampaikan oleh Bu Estina. Bu Estina kebetulan nanti kita undang. Jadi ada lokakarya dan sebagainya nanti akan disampaikan secara lebih detail oleh Bu Estina. Kemudian sekali lagi untuk sosialisasi Bapak Ibu, kami sarankan Bapak Ibu nanti juga mengundang yang sudah pengalaman, entah itu pengawas atau kepala sekolah penggerak yang kemarin sudah lolos seleksi PSP. Jadi harapannya nanti pengalaman yang dimiliki bisa menjadi transfer ilmu sehingga Pak loloslah, ada trik-triknya gitu ya. Saya kira itu Pak. Untuk Pak Gianta hari ini belum bisa hadir karena masih menunggu istri yang periksa. Kita tambahan dari Pak Ahmad. Pendaftarannya nanti menggunakan SIM PKB Bapak Ibu, SIM PKB. Jadi mohon nanti operator SIM PKB untuk disiap-siagakan karena nanti banyak pertanyaan, mungkin ada perubahan data dan sebagainya. Kemudian syarat utama lagi, kepala sekolah tersebut harus terdaftar dalam Dapodik sebagai kepala sekolah atau PLT. Nonton Bapak Ibu mungkin yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mus, dari BP PAUD nanti Bu Frida ikut bertanggung jawab untuk yang jenjang PAUD Bu ya. Bersama teman-teman BP PAUD dan Bapak Ibu bidang PAUD di masing-masing kabupaten kota. Atau ada yang ingin disampaikan Bu? Cukup ya. Baik Bapak-Bapak Kepala Dinas, jadi kami mohon dukungannya untuk waktu yang masih tersisa sampai tanggal 28 ini kita terus melakukan sosialisasi. Mohon bantuannya nanti bisa dibuat acara formal ataupun non formal dengan melibatkan Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu pengawas. Kami siap membersamai dan biasanya kami ngawal terus ketika sudah pendaftar berapa dan ternyata tidak submit kami juga ngecek terus itu. Kenapa belum submit? Nah, kemudian kita cek satu-satu sampai pengalaman 2 angkatan itu ketika terjadi kendala, yang terkendala itu kami panggil. Ada yang kita panggil ke LPMP, ada yang dipanggil ke BP PAUD untuk menyelesaikan proses submitnya gitu. Kemudian untuk tim ini Pak Ahmad dan kawan-kawan mohon seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas Kulon Progo tadi untuk link-link dan leaflet kita kok belum di launching Pak. Leaflet kita silahkan di share seluas-luasnya di berbagai media sosial. Kemudian link-link informasi pendaftaran tadi dan juga link web sekolah penggerak, Q&A dan lain sebagainya di-share saja, tidak apa-apa gitu, supaya Bapak Ibu kepala sekolah dan berbagai pihak bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Saya kira demikian untuk sesi pagi ini. Terima kasih pada Bapak-bapak kepala dinas, Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel dulu. Yogyakarta. Yogyakarta istimewa. Sekali lagi, Yogyakarta istimewa. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih, kami haturkan kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyampaikan beberapa informasi tambahan
terkait program sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, dengan demikian rangkaian acara pembukaan sudah selesai. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk break sejenak selama 15 menit sebelum nanti kita lanjutkan untuk ke sesi materi. Disilakan.